Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Wibowo Irawan SPMM, juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan untuk menonton video ini. Perkenalkan, saya Devi Saputri, yang pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama mengulik lebih dalam materi mengenai seksisme. Sebelum masuk ke materi pembahasan, apakah sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kata seksisme itu sendiri? Atau bahkan kalian sudah mengetahui isu sosial ini sebelumnya? Apabila belum, beberapa menit ke depan, saya akan membersamai kalian untuk bersama-sama mengetahui definisi, contoh kasus di masyarakat, dan bagaimana pencegahannya. Baik, mari kita mulai. Menurut Cambridge Dictionary, sexism is an action based on the belief that the members of one sex are less intelligent, able, skillful than the members of the other sex, especially that women are less able than men. Jadi, seksisme berhubungan dengan kepercayaan masyarakat bahwa ada kodrat bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya, dan buat mereka kodrat ini sangat fundamental. Lalu masuk ke contoh kasusnya. Yang pertama di bahasa dan komunikasi. Ungkapan seperti untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya juga di dapur, sumur, dan kasur menunjukkan bahwa pendidikan perempuan dianggap tidak penting karena peran tradisional mereka ya di rumah. Ini menciptakan pandangan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena tugas mereka sudah ditentukan oleh norma sosial. Lalu yang kedua ada media. Penggunaan bahasa seksis contohnya. Dalam berbagai artikel berita, istilah seperti cantik, seksi, dan langsing sering digunakan untuk menggambarkan perempuan, sementara istilah yang lebih kuat seperti berani atau laki-laki biasanya diasosiasikan dengan laki-laki. Hal ini menciptakan stereotip bahwa perempuan harus memenuhi standar kecantikan tertentu untuk dapat dihargai. Lalu ada di tempat kerja. Mansplaining contohnya, situasi di mana seorang pria menjelaskan sesuatu kepada seorang wanita dengan cara yang merendahkan, seolah-olah dia lebih tahu hanya karena gendernya. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk rapat atau presentasi. Lalu ada di sektor publik. Di Bandung ada sebuah iklan layanan masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah kota yang mengundang banyak kritik karena menggunakan gambar perempuan dengan pesan yang dianggap merendahkan. Iklan tersebut mengajak warga untuk membuang sampah dengan menyertakan kalimat yang bisa diinterpretasikan sebagai pelecehan atau merendahkan martabat perempuan. Ini merupakan contoh state-sponsored sexism di mana pemerintah secara tidak langsung mempromosikan pandangan seksis mereka melalui media publik. Lalu ada di sistem peradilan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami reviktimisasi selama proses hukum. Mereka mungkin harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan atau melecehkan seperti kenapa kamu pergi ke tempat itu sendirian? Atau pakaian apa yang kamu kenakan saat itu? Ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan dapat memperburuk trauma yang dialami oleh si korban. Lalu yang terakhir ada di pendidikan. Buku pelajaran di sekolah seringkali mengandung bias gender yang memperkuat stereotip tradisional. Misalnya, dalam buku pelajaran, perempuan sering digambarkan sebagai pengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki digambarkan sebagai pemimpin atau pekerja profesional. Hal ini menciptakan pandangan bahwa peran perempuan terbatas pada tugas domestik dan tidak cocok dalam posisi kepemimpinan atau profesi tertentu. Lalu selanjutnya ada di pencegahannya. Kita dapat meningkatkan kesadaran tentang seksisme dan dampaknya yang merupakan langkah pertama. Pendidikan tentang stereotip gender, prasangka, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan program latihan untuk orang dewasa. Lalu yang kedua, kita dapat merefleksikan diri. Sangat penting untuk mengidentifikasi sikap atau perilaku kita yang mungkin mendukung seksisme. Individu harus berkomitmen untuk memperbaiki sikap mereka dan bertindak secara adil terhadap semua gender. Lalu yang ketiga ada bahasa, memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi. Hindari penggunaan istilah atau ungkapan yang meremehkan atau memperkuat stereotip gender. Sekian materi mengenai seksisme yang dapat
saya sampaikan. Semoga bisa menjadi insight positif bagi kita semua dan membuat kita lebih aware terhadap lingkungan sekitar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.